Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu kelas besar, tunas remaja, dan juga anak-anak kami gembira. Kita bersyukur hari ini kita memasuki minggu sengsara kelima untuk mengenang, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Semua siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan kita beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Oke? Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita berdoa, anak-anak semua yang di rumah, kita mengambil sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, siapkan hati, pikiran, tubuh kami untuk kami boleh beribadah dan kami diberkati Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mereka juga boleh beribadah dengan baik, dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus baik kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, kita sebentar lagi akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Adik-adik ingat pujian, tanda paku di kaki, di tangan. Nah, yaitu ketika Tuhan Yesus disalib, kaki dan tangannya dipaku menunjukkan apa? Tanda cintanya kepada kita semua. Kita nyanyikan pujian ini ya, semua berdiri. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan, itu semua Tuhan sudah berikan.
tidak binasa atau tidak masuk neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus yang menebus kita di atas kayu salib. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih tetap berdiri, kita naikkan pujian. Dia Yesus telah mati bagimu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab menjelang Minggu Jumat Agung maksud saya. Nah, adik-adik, kalau kita mendengar kata penjahat, apa yang ada di pikiran kita? Wah, pasti kalau penjahat itu identik dengan orang yang sudah melakukan tindak kriminal sehingga dia layak untuk mendapat hukuman. Masih ingat gak cerita tentang dua orang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Nah, dicatat dalam Injil Lukas. Yang punya Alkitab di rumah, yang sudah mempersiapkan Alkitab tadi, mari kita buka Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 32
sampai dengan ayat 43. Sekali lagi Injil Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Saya akan baca, adik-adik boleh membaca di Alkitab masing-masing. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini cerita sekolah minggu kita adalah tentang kedua orang penjahat. Nah, dua orang penjahat ini mereka disalibkan bersama dengan Yesus. Satu disalibkan di sebelah kanan dan yang satu disalibkan di sebelah kiri Yesus. Nah, kita melihat dua penjahat ini mereka disalib karena pelanggaran mereka sendiri. Mereka menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang mereka buat. Tetapi ada bedanya. Mereka memiliki reaksi yang berbeda terhadap Yesus. Nah, kita melihat bagaimana tentang seorang dari penjahat yang digantung itu yang menghujat Tuhan Yesus. Dia mengatakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, penjahat yang menghujat Yesus ini, dia ingin supaya Yesus membebaskan dia untuk kepentingannya sendiri. Dia menginginkan supaya Yesus menggunakan kuasanya untuk membebaskan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak memiliki rasa bersalah, tetapi dia melihat, dia menghujat Yesus seperti juga yang dilakukan oleh orang banyak, yaitu dicatat pemimpin-pemimpin dan juga prajurit-prajurit yang berada di sekitar salib pada saat itu. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana penjahat yang menghujat Tuhan Yesus ini, dia merasa bahwa Yesus yang berkuasa itu bisa melakukan apa saja, dan dia menuntut supaya Yesus menunjukkan kuasanya pada saat itu. Apa
Apa reaksi dari Yesus? Tuhan Yesus tidak menjawab atau tidak merespon kepada penjahat yang menghujat dia atau yang memuji dia atau yang menghujat, mengolok-olok dia juga pada waktu itu. Kita melihat bagaimana reaksi dari penjahat yang satu lagi. Dikatakan di ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, adik-adik, dua orang penjahat ini, mereka sama-sama dihukum karena kesalahan mereka. Yang satu menghujat Yesus, tetapi yang satu lagi memiliki respon yang berbeda. Dia menyadari bahwa dia dihukum karena dia sudah melakukan pelanggaran, sudah melakukan kesalahan, sehingga dia layak menerima hukuman. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, rasa bersalah ini penting dimiliki oleh orang-orang yang ingin hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Tanpa ada rasa bersalah, kita tidak membiarkan Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Penjahat yang menyadari akan kesalahannya ini merasa berdosa dan dia merasa bahwa dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dibuat. Kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Nah, tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Selanjutnya dia mengakui Yesus sebagai Raja. Dikatakan lalu ia berkata di ayat 42, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Penjahat yang kedua mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita tanpa batas. Bahkan di sini dikatakan di akhir hidup seseorang, bahkan ketika selama hidupnya dia pernah melakukan kesalahan, tetapi pada titik ini ketika dia berada di ambang maut, dia menyadari kesalahannya dan dia mengakui Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya, maka dia mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Dia mengatakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Penjahat yang kedua mengakui Yesus sebagai Raja. Dan Yesus akhirnya menyambut penjahat yang kedua ini. Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Sejelek apapun, seberdosa apapun kita, dosa yang paling jahat sekalipun, kita layak untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, seperti yang dibuat oleh penjahat yang kedua ini. Dia dengan rendah hati mengakui bahwa hidupnya sungguh tidak layak. Dia adalah orang berdosa dan dia mengakui Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, apapun yang menjadi kesalahan kita pada saat ini, mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Entahkah itu kita melakukan dosa terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman, terhadap saudara. Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Ketika kita datang
mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepastian keselamatan itu, seperti jawaban Yesus kepada penjahat yang satu ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus adalah tempat yang senang, tempat kediaman Allah, di mana ada kepastian keselamatan kepada mereka yang mengaku dosa, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka dia akan bersama-sama dengan Allah. Kita ingat bagaimana kedua penjahat ini, hidup mereka sudah berada di ujung maut. Hidup mereka sudah tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Hanya satu yang mereka bisa lakukan pada saat itu. Apakah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ataukah tidak? Dan bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun dosa kita dalam, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, tetapi akan menjadi putih seperti salju ketika kita mengaku dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana karya Kristus yang besar, karya Kristus yang luar biasa. Dia rela mati bagi kita, menanggung hinaan, menanggung cacian, menanggung semua dosa-dosa kita demi keselamatan umat manusia. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan tiap-tiap hari kita memohon kepada Tuhan supaya Dia menyucikan kita daripada segala pelanggaran. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni kita. Apapun yang menjadi kesalahan kita, Tuhan Yesus mengampuni kita dan mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Dan lawatlah kami Tuhan seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, yang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun hidupnya sudah di ujung maut, tetapi Yesus berkenan menyelamatkan dia. Demikian juga kepada kami Tuhan, Engkau mampu menyucikan kami dari kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu untuk menutup bagian dari firman Tuhan. Yesus sahabatku, kau
memberkati. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh mengajar kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan sahabat kami. Sampai kami besar nanti, sampai kami mati, Engkau tetap juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah adik-adik, berkati mereka dalam studi, walaupun sekarang harus belajar jarak jauh. Berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita, berkati cita-cita mereka, berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua, kesehatan orang tua mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada, baik ketika kami berada di rumah, lingkungan pergaulan kami, bahkan dimanapun kami berada. Walaupun kami masih muda, jadikan kami garam dan terang-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa